Mbak, Ya, bisa diperkenalkan namanya? ya nama saya Amalia Agustira Wardani. Kesibukannya apa sekarang? Saya freelancer, kadang menjadi audit eksternal, kadang jadi staf pajak di CP-CP yang baru startup. Akhir-akhir ini ada nggak dilema yang Mbak rasakan dalam pekerjaan gitu mengenai etika bisnis dan profesi? Pasti ada. Jadi tahun 2025 ini kan fenomenanya itu banyak pengusaha atau UMKM itu yang lesu. Jadi karena apa? Karena tingginya pajak, karena banyaknya peraturan pajak. Jadi dari mereka itu merasa omset yang mereka hasilkan tidak menutupi dari untuk bayar pajak tersebut. Jadi menurut Mbak ini bisa juga sebagai auditor internal kah? Iya benar. Ya. Audit internal. Nah, misalnya Mbak mengambil sudut pandang dari sudut pandang auditor internal. Misalnya Mbak dihadapkan kepada kedua keputusan gitu. Apakah Mbak akan membesarkan biaya supaya pajak perusahaan itu jadi kecil, atau Mbak akan melaporkan biaya apa adanya gitu, tapi ya resikonya adalah membayar pajak jadi lebih besar. Kalau menurut Mbak gimana gitu? Kalau itu memang ada plus minusnya sih. Dia tergantung udah berapa lama sih usaha ini ada terdaftar di kantor pajak. Jadi contoh kalau misalnya perusahaan A adalah perusahaan yang baru startup dengan omset itu kalau di bawah 4,8 M itu kan masih kena tarif UMKM 0,5% dari omset. Tapi pengenaan dasar 0,5 dari omset itu nggak serta merta itu untung. Jadi kita lihat misalnya tahun ini bulan ini ya. Tahun ini dia sudah 4 miliar ya, dikali 0,5%. Ntar kita hitung ya. Karena nggak semua UMKM itu merasa untung, jadi kita bayar per tahunnya itu 20 juta. Wah, banyak sekali. Banyak kan? Ya. Nggak mau kan bayar 20 juta untuk apa? Jadi ada usaha itu yang mengenakan dasar pajak yang 11%, dia bisa mengajukan. Kalau 11% itu pengenaannya bukan dari omset, dari laba bersih. Oh, iya. Nah, jadi 4M itu dikurangi berapa laba bersih, misalnya taruhlah dapat 3 miliar nih. Dikali 11%. Dia 330 juta. Tapi kan banyak tuh biaya-biaya yang harusnya dibebankan. Yang pertanyaan yang pertama tadi, apakah membesarkan biaya? Sebenarnya bukan membesarkan biaya sih. Itu lebih ke pengakuan biaya. Pengakuan biaya, namanya biaya fiskal. Kita harus masukkan itu di dalam biaya fiskal. Jadi masuk di biaya fiskal ini kita juga harus lihat. Kita harus lebih pilih-pilih lagi yang mana biaya yang tidak terkena pajak. Nah, contoh, jadi kita membebankan ada namanya biaya entertain. Nah, biaya entertain itu bisa dibebankan, itu akan mengurangi laba. Biaya entertain itu misalnya kalau kita lagi ketemu sama klien, nah kita lagi makan di luar, atau taruhlah saya lagi pengen liburan ke negara A, sekaligus perjalanan dinas saya bertemu klien, itu bisa dibebankan di perjalanan dinas. Jadi entertain perjalanan dinas itu bisa dibebankan dengan catatan kita punya daftar nominatif itu ada tanggal berapa, tujuannya ketemunya untuk apa, ada minimal ada bukti foto, karena itu akan diminta di kantor pajak. Nah, tapi kan kalau kita bisa sambil liburan tipis-tipis, nah itu positifnya di situ. Terus bisa kita belikan aset kendaraan untuk operasional perusahaan, karena biaya depresiasi 50% itu bisa dibebankan kepada biaya fiskal yang akan mengurangi laba tadi. Ya, biaya perlengkapan juga bisa. Terus kalau misalnya kita punya istri, punya suami, punya anak atau saudara yang ikut bekerja di suatu perusahaan kita kasih dia gaji.
Jadi kasih dia gaji kan kena PPh. Mm-mm. Tapi kita bisa setting gaji itu di bawah PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Berapa nominalnya itu di bawah 4,5 juta per bulan. Jadi kita bisa setting, taruhlah kita kasih 3 juta nih. Jadi kan itu tidak ada biaya PPh-nya, Ya, tidak nihil. perlu bayar Tetap pajak. lapor tapi nihil, lapornya Nihil. nol. Oke. Ya. Jadi tidak kena pajak. Jadi kita bisa ikut serta mertakan nih anak, istri, daripada kita kasih uang bulanan jatuhnya di private. Lebih baik kita kasih gaji, tapi di bawah itu tadi. Batas pajak tadi ya. Iya benar. Itu salah satu sih kiat-kiatnya. Ya, berarti kesimpulannya adalah bukan membesarkan biaya, tapi lebih ke menyeleksi biaya-biaya Iya, itu ya. Iya. Menyeleksi biaya-biaya itu supaya tetap dalam peraturan pajak Iya, gitu. masih di ambang batas normal intinya nominalnya, dan terus juga harus melampirkan bukti. Oh, iya. Contoh kalau misalnya biaya perlengkapan beli ini harus ada struknya, ada notanya, itu harus disimpan baik-baik. Oh iya, oke. Saya kira itu cukup. Makasih banyak Mbak ya. Oke. Ya.